warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Yofi Anggraini. Saya akan menjelaskan apa sih penyebabnya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama disebabkan oleh adanya persaingan antar negara dari segi politik, ekonomi, hingga memproduksinya senjata-senjata. Lalu adanya aliansi di antara persekutuan. Mengapa adanya aliansi tersebut? Karena mungkin adanya berbeda pendapat antar persekutuan tersebut dan terbunuhnya putra mahkota. Nah, di dalam hal tersebut memiliki kejadian-kejadian penting yang ada di dalam Perang Dunia Pertama, yaitu adanya persekutuan Prancis dan juga Rusia. Lalu adanya juga Jerman menetapkan undang-undang. Lalu ada Perang Rusia dan juga Jepang. Lalu adanya krisis Bosnia. Lalu adanya juga Perang Balkan, hingga terjadinya pembunuhan terhadap Franz Ferdinand pada tahun 1914. Demikian yang saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh video-video teman saya untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurjansyah. Di sini saya akan menjelaskan pertempuran yang terjadi dalam Perang Dunia Pertama. Yaitu ada pertempuran Verdun, yang dimana Verdun merupakan salah satu kota yang terletak di timur laut Prancis. Pertempuran Verdun ini dikatakan pertempuran yang sangat penting karena bisa merefleksikan revansisme yang berarti balas dendam antara Jerman dengan Prancis yang telah terjadi cukup lama. Perang ini diakhiri dengan kemenangan Prancis karena tentara tertinggi Jerman gagal untuk mencapai dua tujuan strategisnya, yaitu yang pertama untuk merebut Verdun, dan yang kedua jumlah korbannya lebih banyak daripada pasukan Prancis. Pertempuran Verdun merupakan pertempuran yang paling tragis dan pertempuran yang paling lama dalam Perang Dunia Pertama. Itu selanjutnya ada pertempuran Jutland, yang dimana pertempuran Jutland ini merupakan pertempuran laut terbesar yang terjadi dalam Perang Dunia Pertama. Pertempuran Jutland ini terjadi antara armada Inggris melawan armada Jerman. Setelah pertempuran yang terjadi pada bulan Januari 1915, armada Jerman memilih untuk tidak melawan armada Inggris karena memang jumlah armada Inggris itu lebih banyak. Jadi armada Jerman ini memilih untuk mengistirahatkan dirinya di laut dan bergantung kepada kapal U-boat yang mematikan. Lalu pada bulan Mei 1916, armada Inggris berlabuh di wilayah utara Skotlandia. Nah, kapten tertinggi di Jerman ini meyakini bahwa momen tersebut merupakan untuk menghancurkan armada Inggris. Dia memerintahkan kepada beberapa kapal selamnya untuk menyerang ke pesisir pantai Skotlandia. Namun karena cuaca yang buruk, terpaksa dia menggagalkan niatnya. Lalu dia berlayar ke wilayah utara untuk dan membawa kapal tempurnya. Ternyata dia berencana untuk meratakan seluruh armada Inggris. Dia lalu menuju luar semenanjung Jutlandia, di mana mereka bisa menyikat kepentingan pengiriman sekutu dan meninju sebuah celah dalam blokade Inggris yang sangat ketat. Namun tanpa sepengetahuan Richard, intelijen Inggris ternyata telah memecahkan kode-kode Jerman dan memperingatkan kepada laksamana armada Inggris yaitu John tentang niat scare. Akhirnya pada tanggal 30 Mei, armada Inggris dikerahkan dengan 38 kapal perang, 9 kapal penjelajah perang, 34 penjelajah ringan, dan 80 kapal perusak. Dan pada tanggal 30 Mei, pemimpin skuadron Inggris melihat kapal Hipper, yang dimana mereka langsung melesatkan tembakannya. Kedua belah pihak kemudian saling membalaskan tembakan. Pada tahap awal ini, peperangan ini terjadi 55 menit, di mana 2 kapal penjelajah Inggris hancur. Pada pukul 4, kapal Hipper bergabung dengan sisa-sisa armada Jerman
dan terpaksa melakukan perlawanan tindakan penundaan selama 1 jam. Sampai Jellicoe bisa tiba bersama dengan armada Inggris lainnya. Pertempuran itu terjadi selama 72 jam. Lalu orang-orang Jerman mengklaim bahwa dirinya menang pada saat armada Inggris kabur melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Haris Setiawan akan sedikit menjelaskan dan memaparkan salah satu materi yang berjudul Pengaruh Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 adalah adanya suatu negara atau beberapa negara yang memisahkan diri, bahkan juga memutuskan kemerdekaannya demi kekuasaan negara lain. Contohnya, negara Rumania, Polandia, dan Hungaria, serta lain-lain. Nah, pada Perang Dunia ke-1 ini memiliki pengaruh dan memiliki dampak pada kita, terutamanya pada negara-negara tertentu yang kena dampaknya. Di antaranya fasisme di Italia, komunisme di Rusia, militerisme di Jepang, Nazisme di Jerman, dan yang terakhir ialah nasionalisme yang berada di negara Turki. Nah, pada Perang Dunia ke-1 ini, setelah tadi saya menjelaskan pengaruh dan dampaknya pada Perang Dunia ke-1 ini, sekarang akibat dari pengaruh dan dampak itu, muncullah pemerintahan Eropa yang melahirkan suatu gerakan yang bernama Gerakan Radikal Rakyat, yang mengakibatkan meninggalnya atau mengakibatkan banyaknya korban jiwa hingga 8,4 korban jiwa yang diakibatkan oleh gerakan radikal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hamdiani Wahyudin dari kelas 11 IPSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya Perang Dunia ke-1. Jadi ada blok sekutu dan blok sentral. Dan blok sekutu itu terdiri dari Inggris, Italia, Prancis, Rusia, Romania, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan blok sentral itu ada Jerman, Australia, Hongaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Turki Ottoman. Lalu pada tahun 1914, 1 juta tentara dari berbagai negara tewas di medan perang Eropa. Dan pada tahun 1915, Sekutu berusaha memecah kebuntuan dengan invasi darat dan laut ke Turki. Tetapi akhirnya mereka mundur pada tahun 1916 setelah pertarungan yang sangat besar. Tahun 1916 terjadi serangan besar-besaran lagi oleh Jerman dan Inggris di sepanjang front barat. Tetapi tanpa kemenangan siapapun. Sementara itu, di front timur, Jerman lebih baik mengalahkan Rusia yang tentaranya tidak berjalan dengan baik, sehingga memicu pecahnya revolusi Bolshevik 1917. Meski Jerman sempat berjaya, tetapi masuknya Amerika Serikat ke Perang Dunia I pada 1918 mengubah jalannya pertempuran. Dan masuknya Amerika Serikat itu sangat menguntungkan Sekutu, yang berujung pada perjanjian gencatan senjata oleh Jerman dengan Sekutu pada 11 November 1918 pada pukul 11 siang. Dan ada 3 poin mengapa Jerman kalah dalam Perang Dunia I. Yang pertama, Inggris dan Prancis melakukan serangan balik yang kuat setelah serangan Mitchell oleh Jerman bulan Maret 1918. Dan yang kedua, ada pemogokan yang dilakukan Angkatan Laut Jerman. Yang ketiga, bergabungnya Amerika Serikat ke blok Sekutu pada April 1917 untuk melawan Jerman. Lalu Jerman dan para sekutunya menyadari mereka tidak mungkin menang dalam Perang Dunia I. Akhirnya para pemimpin tentara Jerman menyuruh pemerintahan untuk berhenti, dan Kaisaran William II mengundurkan diri pada 9 November 1918. Lalu adanya perjanjian Versailles kemudian ditandatangani pada 1919
untuk secara resmi mengakhiri Perang Dunia I. Isi dari Perjanjian Versailles ini menyatakan bahwa Jerman akan membayar ganti rugi kepada sekutu atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang. Perjanjian Versailles ini juga menyatakan bahwa Jerman harus membatasi jumlah pasukannya dan menyerahkan beberapa wilayahnya kepada sekutu. Meskipun Jerman ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Perjanjian Versailles ini. Hal ini menandai berakhirnya Perang Dunia I. Akan tetapi, kekalahan ini justru menjadi cambuk Jerman untuk membalaskan dendam dan menjadi pondasi pecahnya Perang Dunia II. Jadi kesimpulan dari berakhirnya Perang Dunia ke-1 yang tadi saya sudah jelaskan dimenangkan oleh pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat. Dan selama kurang lebih 4 tahun berlangsungnya perang, sekutu berhasil mengalahkan Blok Sentral, yaitu terdiri dari Jerman, Australia, Hongaria, dan Turki pada 11 November 1918. Lalu kemudian timbullah Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni 1919 yang menyatakan resmi berakhirnya Perang Dunia I. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.